Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antal mu'afi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahilladzi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi adhaba bisyahrin kada wa jaa bisyahrin kada. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tasyakur memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya dulu ibu-ibu, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umurnya berapa? Umurnya berapa? 50 ke atas. Masya Allah. Itu harus tahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umurnya berapa? 63 lewat 4 hari. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebelum dilahirkan oleh ibunya, ayahnya sudah meninggal. Di dalam berapa kandungan Nabi Muhammad SAW, bapaknya meninggal, ibunya berapa kandungan? Kalau masih ngandung, umur kalau nggak salah ada yang mengatakan 7 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Waktu 6 bulan bapaknya meninggal dunia. Kemudian sebelum Rasulullah lahir, Siti Aminah mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya ilham, bukan wahyu. Karena wahyu itu adalah nabi dan rasul yang diciptakan dari laki-laki. Tidak ada nabi dan rasul dari perempuan. Maka bentuknya ilham. Ilham mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nanti akan lahir dari kandunganmu seorang nabi akhir zaman. Kemudian bagaimana Siti Aminah itu tidak bisa sampai juga. Berbeda dengan kita ibu-ibu ya. Andai kata ibu-ibu sedang hamil, kemudian diilham sama Allah, anak kamu akan menjadi pemimpin, atau anak kamu besok layak menjadi raja, atau akan menjadi bagaimana? Bagaimana tingkah ibu-ibu zaman sekarang? Paling dipoto, masukkan ke Facebook, dan ditulis di situ
saya mendapat ilham dari Allah. Iya. Ibu-ibu zaman now, waktu Sayyidina Aminah itu tidak bisa sambung juga, bahwa mendapat ilham dari Allah kelak akan dilahirkan seorang nabi akhir dan nanti diberi nama Ahmad. Ada yang mengatakan demikian. Nama Ahmad itu adalah nama yang diberikan oleh malaikat yang memberikan ilham, nanti diberi nama namanya Ahmad, adalah Sayyidina Fatimah. Sayyidina apa? Amin. Ada yang mengatakan nama Ahmad, nama Muhammad itu dari jadnya, dari kakeknya. Ada yang mengatakan demikian. Allah Ta'ala ya memberikan sebuah bingkisan yang artinya di situ ilham, kelak akan dilahirkan seorang nabi akhir zaman yang diberi nama Ahmad, Muhammad. Masya Allah, kan begitu. Setelah itu ya, seorang istri ditinggal suaminya pada punya kakeknya, tapi beli aleman, punya paman, beli aleman. Waktu kelahirannya itu sendiri. Waktu itu menjelang subuh, lahirlah seorang nabi akhir zaman sendirian, tanpa ditemani oleh manusia. Tapi Allah Ta'ala ya menemani. Siapa yang menemani? Yaitu para bidadari, ya, para malaikat, dan Sayyidina Asiyah istri Fir'aun, dan Sayyidina Maryam, ya ibunya Nabi Isa, yang katanya demikian. Nabi Muhammad SAW itu sebagai patokan gambaran kita dalam kehidupan kita, kita mengacu pada beliau dari mulai lahir sampai wafat. Paling tidak kita mengetahui sejarah beliau. Setelah lahir, umur 6 tahun, ibunya meninggal. Masya Allah, kan begitu. Seorang yatim dan piatu, tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Itu gambar kehidupan kita. Sebagaimana uswatun hasanah. Qala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya di dalam pribadi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan. Suri tauladan yang bagus, yang mana suri tauladan itu diberikan kepada orang yang akan menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang yang kelak datang di akhir zaman, yaitu kiamat. Dan juga kepada dia yang banyak iling, banyak zikrullah,
banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah kita dari mulai ibunya ajakan begitu dan sampai melahirkan tidak ada siapa-siapa. Kalau ibu zaman sekarang gimana? Ibu-ibu di sini gimana? Ada nggak yang melahirkan sendirian? Ada nggak? Ada. Siapa? Enggak ada. Ya. Setelah lahir kan begitu, tidak ada bapaknya. Ada nggak? Ada nggak? Siapa? Enggak, ibu-ibu yang di sini. Ada nggak ibu-ibu yang di sini begitu hamil suaminya meninggal? Ada nggak? Enggak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Andai kata ada, lalu bagaimana? Cerita kan begitu. Saya begini begitu ya. Kalau Siti Aminah tidak kanda-kanda, tidak ngomong-ngomong kepada siapa? Bahwa lahir dengan sendiri. Begitu lahir langsung sunat. Semua rasul dan semua nabi kalau lahir itu langsung dihitan oleh malaikat. Dan ada celahnya. Dikasih celah. Nabi Muhammad ada celahnya. Sifat kitanya itu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh-contohnya waktu kecilnya, ya, ada nggak orang di sini satu duku yang tidak ada bapak dan ibunya? Begitu masa kecil tidak ada ibu dan bapaknya, ada nggak? Ada nggak? Siapa? Kemudian kita sebagai tetangga, kita sebagai saudara, bagaimana? Paling-paling ngomongnya apa? Melas teman. Ya, si fulan kah tidak ada bapak dan tidak ada ibunya, paling bilang melas teman. Ya, kalau melas teman, ya kita sebagai ibu ya diangkat anak yatim piatu itu sebagai anak kita. Yang bapak-bapak, kalau ada anak yatim piatu yang tidak ada bapak ibunya, jadilah bapak angkat anak yatim piatu. Aja ngomong melase bae, menusak melase bae, ya melas temen je. Si bulan kah, anak yatim piatu kah, langkah bapak emboke je. Iya betul. Kebanyakan kita di Indonesia hanya ngomongnya saja, melas temen. Pacar bonek bakal melas temen, kudu dubai beras, kudu dubai duit, kudu diopeni. Aja ngomong melas baik, ya melas temen jika, si bulan, contoh yang lainnya kan begitu. Melas temen dikaji, ya. Lakine ditinggal rabine mati, ya melas temen je, rabine ditinggal lakine mati, hanya ngomongnya baik. Bakal melas apa? Kita kasih. Benar yang mau ngomong. Benar. Ayo kita bareng-bareng. Yang mana ada anak yatim piatu, kita seorang ibu, angkatlah anak itu sebagai anak kita. Dikasih makannya, dikasih minumnya, dikasih pakaiannya, dikasih jajannya, dikasih kasihan seperti halnya ibu sendiri. Ada yang demikian? Ada. Biasanya anak yatim itu umum di Indonesia, ya, karena nggak tahu, ya, kalau di Indonesia gitu, atau kurang didikan atau kurang apa, biasanya sok makan.
sok megelaken. Ya, sok negonon jaluk kudu-kudu. Harus jaluki. Itu sabar. Oh, sabar menghadapi anak yatim apa atau anak yatim piatu. Sabarnya bukan main. Kadang-kadang ya malesnya bukan main, tidur aja, kadang main aja. Kita diuji sama Allah apabila mempunyai anak yatim saja. Ibu-ibu yang ditinggal suaminya punya anak yatim, itu masya Allah diuji. Dalam ujiannya sabar, dalam kesabarannya. Jangan sampai menghardik anak yatim. Jangan sampai ngomong keras kepada anak yatim. Cung ngomongnya, nang, nok ngomong. Aja irok disewati, aja diumbang. Kenapa? Karena atine wong yatim iku miris cilik ati. Nalikalane anak kang ngumbang. Ya, balik resep meneng ben nyempot ben itu. Balik air mata menangis. Ngadu pada siapa dia itu? Mau ngadu sama ibunya, ibunya enggak ada, yang yatim piatu. Mau ngadu kepada bapaknya, bapaknya enggak ada. Kadang-kadang ngadu kepada ibunya sendiri, ibunya ikut juga nangis. Kenapa? Karena dihadik, dimarahi sama paman dan bibinya. Iya, jangan sampai demikian. Itu sebagai contoh, gambaran kita kehidupan, ya, tentang apa? Tentang sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kita beralih pada Maulidiyah. Waktu dulu zaman sahabat tidak ada, ya. Sahabat mendirikan atau memperingati hari kelahiran Rasulullah. Belum ada. Begitupun ke tabi'in. Belum ada juga. Sampai ke tabi'in itu belum juga ada. Sampai tabi'in itu sampai mujtahidin. Mujtahidin itu ulama-ulama fikih yang beristihad. Seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, itu belum mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Siapakah yang pertama kali, ya, mendirikan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Itu ada namanya Raja Ilbil. Raja Ilbil dari Irak, yang namanya Mudhaffar. Mudhaffar itu memulai, ya, memperingati hari lahirnya Muhammad Nabi Muhammad SAW. Kapan? Nah, tanggal berapa? Hari apa Nabi dilahirkan? Tanggal berapa? 15 awal. Itu masih berkhilafah. Di antara tarikh, ya, ulama-ulama tarikh ada yang mengatakan bahwa Nabiullah Muhammad SAW dilahirkan itu tanggal 8 Rabiul Awal. Wuluwe 12 ya? Wuluwe. Yakin lebih wulu supaya ngerti kan begitu. Ada perkhilafan antara ulama-ulama sejarah, ya. Ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal di situ 17, ada yang mengatakan tanggal 10, tapi yang masyhur itu tanggal 12. Boleh kumpul? Ya, berbeda. Perkhilafan antara ulama ini nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Kita yang masyhur, yang tahu dengan riwayat Sahih Muslim bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Paham ya? Paham semua kan? Tidak pegang. Lah, di sini ada
bulan-bulan Hijriyah, bulan-bulan Arab. Ya, bulan Hijriyah dimulai dari bulan Muharram. Kemudian ada bulan Rabiul Awal. Kenapa bulan ini dinamakan Rabiul Awal? Karena orang Arab di situ ada masa, ada waktu, ada musim. Kalau di Arab musimnya ada 4. Kalau di sini musimnya ada 2. Ya, musim hujan dengan musim panas. Kalau di Arab musimnya ada 4. Yang pertama musim Rabi. Rabi itu ya, buah-buahan pada berbunga, keluar bunganya. Semua buah-buahan yang mau berbuah itu ada bunganya, timbul bunga. Kalau bahasaannya musim apa? Musim semi. Pada buah-buahan itu pada berbunga, pada keluar bunganya. Dikatakan bulan Rabi'. Rabi' itu bunga, keluar bunga. Ya, maka dari itu disinilah Allah memberikan seorang Rasul lahir pada bulan Rabiul Awal, hari yang penuh dengan bunga-bunga dan yang harum baunya, dan diharapkan akan berbuah dengan buah yang bagus buahnya di musim Rabi', namanya musim Rabi'. Yang kedua bulan Harif. Harif itu bulan yang panas. Ya, ketiga bulan Asyita, yang keempat bulan Aswif, bulan rendeng, hujan, dan bulan kemarau. Itu bulannya di Arab Saudi. Karena itu bulan Hijriyah diawali pada bulan Muharram, kemudian bulan apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ya, Rabiul Awal, ya, itu bulan yang mana pohon-pohonan pada keluar buah bunganya, bunga tuh, ya, baru setelah bunga, baru di situ keluar buah-buahannya. Itu. Barang siapa yang menghormati, ya, barang siapa yang rela ikhlas uangnya didermakan kepada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang jelas akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad SAW. Ada namanya Imam Al-Junaid. Imam Al-Junaid itu mengatakan demikian: kalau ingin imannya, imannya bagus, ya, yaitu menghormati lahirnya Muhammad SAW. Kalau ingin imannya akmal, sempurna, jadi peringatan Maulid Nabi, datanglah kepada peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa datang di siang hari ini dalam acara memperingati Maulid Nabi. Semoga apa yang dikatakan oleh Imam Al-Junaid menjadikan iman kita tambah bagus, iman kita kamilun, sempurna imannya. Karena apa? Karena senang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Senang dulu, ya. Bagaimana kita senang kepada Allah, bagaimana kita senang kepada Rasulullah. Buktikan cinta kita pada Allah, buktikan cinta kita pada Rasulullah. Yaitu apa? Di antaranya menjalankan sunnah-sunnah Rasul dan memperingati hari kelahirannya beliau yang agung Nabiullah Muhammad SAW, dan ucapkanlah salam kepada beliau.
Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habibillah, Assalamu alayka ya Habibil Mustafa. Kita mengucapkan salam di sini. Rasulullah yang di sana, ya, di kuburannya, di makbaranya, di Madinah di sana, menjawab salam kita. Walaupun kita jauh dimanapun berada, apabila kita mengucapkan salam kepada beliau, tahu, oh itu besar. Jadi aneh. Setiap kali dimanapun berada, berwasilah kepada Rasulullah, datang. Anehnya demikian. Andai kata, ya, orang Indonesia pada jam ini, menit ini, detik ini memanggil arwah Rasulullah dengan tawasul ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang di Cirebon di sana, yang di Indramayu di sana, yang di Bandung di sana, yang di Amerika, yang di Arab, yang di Irak, yang di India, seluruh dunia memanggil semua jam ini, detik ini, menit ini. Datang semua. Aneh kan? Aneh kan? Itu alam roh. Alam roh itu berbeda dengan alam manusia. Berbeda dengan manusia. Itu Allah Ta'ala yang maha mengetahui di dalam masalah ruh. Kenapa ruh begitu dipanggil ya Rasulullah, ya ila Nabi Sallallahu ila Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah kan begitu. Datang Rasulullah kepada kita. Karena lagi yang mengatakan bila mana dibacakan berjanji, di mana kan dibaca sholawat, maka arwah sudah datang kepada kita. Datang di tempat ini, ya, di tempat ini mengikuti apa yang kita baca, mendengarkan apa yang kita baca tentang sejarah beliau Rasulullah SAW. Andai kata jam ini, detik ini, ya, menit ini, di sini mengadakan maulid, di sana mengadakan maulid, di mana-mana mengadakan semua, pasti datang. Aneh nggak? Aneh nggak? Itu urusan Allah tentang roh, ya. Kita tidak bisa dengan ilmu kita yang pendek, ilmu kita yang cetek, ilmu kita yang cepat, ya. Udah jangan bikin roh, ya. Tapi pikirkanlah bagaimana kita cinta kepada Rasulullah dengan ajarannya, ya. Ajaran Rasulullah itu luar biasa, luar biasa, sehingga dikatakan rahmatan lil alamin, ya, rahmatan lil alamin. Bukan hanya manusia, tapi jin merasakannya dan semua makhluk Allah Ta'ala juga merasakannya. Bukan hanya makhluk yang hidup, tapi makhluk yang mati pun semua mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikhlas jiwa kita, raga kita, duit kita, tenaga kita, waktu kita untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada malaikat di sini. Malaikat itu turun dari alamul malak di tempat, 3 tempat. Satu tempat majlis ilmu, pengajian, di mana ada pengajian kita ikut, ya, dimanapun berada kita hadir, karena di situ ada malaikat yang juga hadir dan mendoakan kita. Dengan doanya satu langkah kita. Barang siapa yang mendatangi majlis taklim untuk ngaji, kita berjalan
dengan jalan kaki, langkah kita akan diberi pahala Allah Subhanahu wa taala. Dengan pahala, banyaknya pahala. Satu langkah itu ibaratnya 70 ibadah puasa Ramadan, 70 ibadah puasa sholat tarawih dan sholat tahajud. Itu pahalanya. Langkah kita dari rumah menuju ke sini berapa langkah? Pernah ngitungin? Pernah? Blok hitungin. Kan hitungin? Lembaran ban, abang, hijau, itu baru tahu. Sudah kita di langkah kita coba, sambil membaca sholawat sallallahu hitung, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sampai di masjid. Dan maksud berapa dapat sholawatnya? Dan hitungannya pun itu sebagai acuan kita setelah datang di majlis taklim. Kemudian apa? Kita dengarkan dengan serius, kita dengarkan dengan seksama, dengan khusyuk. Jangan sampai kita mendengarkan tapi pikirannya kesana kemari. Jangan sampai kita ngantuk. Tahu ngantuk? Jangan ngantuk. Karena ngantuk itu perbuatannya iblis. Manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada temannya. Temannya siapa? Di antara temannya namanya Qarin. Apa? Qarin itu iblis. Jin. Orang iblis. Jin di depannya oleh saya. Begitu lagi semua manusia pasti ada temannya namanya Qarin. Sampai tahu Qarin? Tahu Qarin? Kalau ingin tahu, melihat. Ya Allah, dengan wasilah kepada Rasulullah bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, biwasilati sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jaluk pengen weruh jin sing aran Qarin. Ini seringkali kita tipu. Apa tipuannya? Di antaranya ngantuk. Maka kata beliau Syekhuna Mamen Zubair mengatakan demikian. Ngantuk itu adalah perbuatan iblis, perbuatan setan. Jadi bagaimana kita hidup supaya jangan ngantuk? Anehnya kalau dalam pengajian dari rumah siap, begitu sampai di musola langsung kut langsung mate merem, goyong kan, kotangi melek dan goyong ini. Pas di kono apa? Pas goyongnya mengguni goyong. Ngantuk ngurang ngaji ku jarori ganjaran Kiai. Ada Qarin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus kenalan Qarin. Sehingga apa? Saya tidak pernah ngantuk. Obatnya apa? Obatnya bodak. Saya musik. Kata beliau Mamen Zubair, andai kata kita ngantuk, obatnya gampang. Apa? Ingin tahu? Ingin praktek? Kenalan dulu sama Qarin. Di antara Qarin ini tugasnya atau biasanya itu datang kepada orang yang ngaji, datang kepada orang yang berangkat Jum'ah. Begitu duduk dan waktu Jum'ah, sebelum sholat Jum'ah dilaksanakan,
mulai kerosot matanya iya. Anak Korin, sebab Korin itu duduk di depan orang yang ngaji, sambil nongkrong. Kira Korin siji, telu apa bilangnya 100 orang, 500 orang, semua ada kunci. Tidak tahu. Korin duduk sambil nongkrong sambil berisi begini, menongkrong, begini. Atau disebul pakai apa? Pakai mulutnya Korin. Kan gitu, ada angin siap di matanya. Anehnya apa? Saya waktu itu sholat Jumatan di Ustaz tempat semua. Kebiasaan orang itu tidak ngantuk. Ya, orang kerja kan begitu, yang di kantor, ya, yang di mall, yang di apa-apa, tidak pernah ngantuk. Tapi kenapa pas Jumat itu pada tidur semua? Jadi saya enggak konsentrasi, Bu. Sebenarnya apabila dikumandangkan begitu khotib mengumandangkan khotbahnya, insert, diem begini, ya, nunduk kepalanya, tapi jangan merem matanya, diem aja, ya, tidak boleh ke atas mata kita, tidak boleh kita tengok-tengok mata kita. Tapi apa? Anak Korin datang kepada kita, begitu saya diam aja, ya, saya melihat ke samping nih, oh tidur. Ya, di samping lagi jungkel. Saya lihat ke belakang, ke depan, jungkel semua. Masya Allah, itu tertipu. Kenapa? Ada Korin yang nongkrong di mukanya masing-masing manusia, sambil menyebulkan napasnya Korin ke tangannya, kan begitu, sehingga tidur. Ngantuk, obatnya aja turu. Obatnya apa? Dihilangakan dikit ngantuk ketol itu, bakal wis ngantuk hilang tembe keturu, bakal ngantuk toli turu, berarti mengikuti jejaknya Korin. Paham? Ngerti? Ini soal ilmu. Yang kedua, bagaimana caranya supaya jangan ngantuk? Harus ingat bahwa semua nabi, semua rasul itu tidak pernah ngantuk. Apabila ngantuk itu datang, maka tolaknya dengan hati kita dan bicaralah pada lisan kita. Woi, Korin, kamu lagi apa? Tahu nggak bahwa nabi dan rasul itu tidak pernah ngantuk? Ya, setelah disebulkan napasnya Korin, kemudian duduk Korin di mukanya masing-masing manusia, diem aja begini. Kemudian si Korin tadi kencing, matanya dikencingin, jadi enak les kan begitu. Begini kayak yang kesini kayak lagi. Bangun lagi gini lagi karena ada kencingnya Korin. Apabila Korin sudah berak, ya, maka nempel di matanya pluk, dua mata, akhirnya apa? Jungkel, ngeces. Jumatan saya lihat kok ngeces. Ada lagi yang orang, kan begitu. Jadi saya nggak konsentrasi untuk mendengarkan khotib. Kenapa? Karena di samping saya itu terbawa oleh Korin, di matanya ada beolnya kotoran Korin yang nempel di matanya, sehingga tidur ngorok. Kan begitu. Berarti kon kok dikeling ding berake Korin. Ada di sini. Maka buanglah itu.
cara buangnya jangan sampai kita terbawa oleh arus korin. Caranya yang pertama apabila ngantuk jangan ditidurkan. Yang kedua, bicaralah pada si korin bahwasanya Nabi, semua Nabi Rasul tidak pernah ngantuk. Nah, kenapa? Nabi Rasul itu diamankan dari godaan iblis, godaan setan. Termasuk godaan setan itu adalah ngantuk. Paham? Bapak-bapak kalau mau Jumatan, ya Jumatan setelah sampai di masjid kemudian sholat tahiyat masjid, sudahnya sholat yang lain-lainnya, apa sholat sunnah-sunnah yang lain, kemudian duduk membaca sholawat, banyak membaca sholawat, kemudian apa? Jangan tidur. Saya pernah dikasih doa sama bapak saya, kalau Jumatan itu kamu sholat tahiyatul masjid 1 rakaat membaca Fatihah dan baca qul huwallahu Allahu shomad itu 100 kali. Kemudian yang kedua, rakaat kedua Fatihah dan qul hu 1 rakaat. Jadi semua itu 400 rakaat. Barulah di situ sholat tahiyat masjid. Kemudian dimulai dari khatib mimbar, ya. Si jamaah jangan diam mulutnya, baik pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar, terus sampai khatib itu selesai berkhutbah, sampai khatib selesai kemudian qomat. Jangan lepas daripada membaca bismillah dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Ini untuk mengatasi bapak-bapak nang sholat Jumat jangan ngantuk. Itu paham Ibu? Nanti alhamdulillah alamin, semoga mendapatkan rahmat dari Allah dan semoga mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW kelak di yaumil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.